Yo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Bebel di Pasifistik. Ya, jadi ini menanggapi banyaknya sekali tutorial. Akhirnya mau bikin tutorial. Tutorial kali ini berjudul Pasifis Pop Art. Ya, gini lah pokoknya. What the meaning of pacifist art yang dibikin sama pasifis dan uh, gaya-gaya pasifis, meskipun gaya-gaya ini sendiri juga uh, udah banyak yang memakai mungkin sih Kak, dan nggak ada yang baru kan di bawah sinar matahari. Cuman sih kalau bisa mengspesifikasikan sedikit sih, diniatkan untuk mengangkat tema-tema atau person-person dari tokoh-tokoh progresif. Kalau pop artnya si Andy Warhol atau Peter Blake, mungkin mereka ngangkat uh, tokoh populer, selebriti. Kalau saya sih pengennya ya populer di progresif gitu lah kampanye, jadi ya ala-ala aktivis itulah. Nah, jadi sekarang saya mau bikin tutorial yang pop art, dan kalian bisa download aplikasinya, namanya Infinite Painter. Yang disiapkan adalah aplikasi Infinite Painter. Yang kedua, stylus. Opsional sih ini, nggak ada stylus pun juga bisa sebenarnya, karena ini tuh sebenarnya cuman kayak menyeleksi sebuah objek yang dibuat untuk membuat pola dan diisi dengan warna gitu kan. Dan pola-pola ini diambil juga kalau di Infinite Painter pakai tool yang cukup otomatis gitu. Gak tau lagi kalau di aplikasi lain mungkin ada juga, cuman namanya lain mungkin. Nah, ini kita langsung buka aja ya. Jadi pop art itu sebenarnya terinspirasinya dari si, kalau pop art tuh banyak terpengaruh sama artworknya si Andy Warhol sih emang. Karena komposisinya sendiri pun sangat-sangat dinamis, warna-warnanya aja sangat-sangat dinamis. Dan yang terpenting di teknik pop artnya sendiri tuh bagaimana kita bisa bikin palet warna yang menarik kayak gitu, atau mencampurkan warna dengan yang menarik dan masukkan dalam pola-pola ini tadi. Jadi hal yang paling penting ya satu, color chart. Color chart tuh penting banget, dan nyari color chart yang bagus tuh gimana sih sebenarnya. Nah, mungkin itu nanti kita bicarakan di lain waktu, tapi kalau saya sih biasanya paling umum dengan cara mengambil tone warna dari artwork orang lain biasanya. Kayak ini palet saya, cuman ya palet itu pilihan sih sebenarnya juga pakai palet pun juga gak masalah, karena kalian bisa eksplorasi sendiri warnanya. Oke, langsung aja kita pakai ini ya, foto ya, langsung praktek aja. Nah, ini contohnya, misalkan gambar portret Tan Malaka ini gitu ya. Pertama dibuka dulu fotonya, pasti diimport dulu, terus bikin layer baru di atasnya, terus pilih edit, terus pilih tongkat ini tuh gunanya buat menyeleksi gambar berdasarkan warna atau degradasi di suatu gambar. Nah, ini kita nyeleksi bagian-bagiannya dulu. Ya, pertama kita nyoba dulu selection yang buat objek-objek yang cenderung gelap kayak rambut gini.
Bentar. Objek rambut gini, terus objek-objek yang gelap sih khususnya. Ini bisa pakai tangan, bisa pakai stylus juga, jadi enggak kalau nggak ada stylus bisa pakai tangan, bisa juga coba pakai tangan juga sih. Nah jadi ini yang diambil tuh tone yang pas sama kegelapannya. Biasanya kalau nggak ketemu tone-nya itu bisa diturunkan dulu degradasi warna pencahayaan warnanya, cari dulu masalah, diturunkan. Biasanya saya pakai gamma, nggak pakai pencahayaan. Kalau pakai gamma tuh dia gelapnya lebih solid gitu. Kenapa harus gelap? Biar nangkep si ininya tuh, si seleksinya tuh bisa akurat sesuai yang kita inginkan gitu. Ini hitung-hitungnya. Oke, ini warna apa, langsung kita isi sama warna. Ini buka edit ya tadi, tanda pojok atas 3 ini, terus disiram pakai warna. Nah, ini pengen diisi warna apa, kita bisa milih di sini. Nah, udah ada color chartnya, misalkan di agak kebiru-tuaan lah, karena masih relate sama warna-warna hitam gitu, sejenis. Nah, jadi kayak gini. Coba kita lihat ya. Nah itu dia lebih lebih disolidkan lagi. Nah seleksi ini tadi guys, seleksinya gunanya buat nangkep warna. Kalau ganti warna, kalau bisa pakai layer baru biar nggak kecampur. Tadi kita lupa selection warna dulu. Emang sih kayak gini, dan kalau saya tuh seneng pola-pola yang rata-rata abstrak gitu. Biasanya sih paling enak tuh pakai dihilangin dulu backgroundnya biar nggak nyatu sama backgroundnya, kayak merubah ke backgroundnya fotonya ini. Tapi kalau saya nyari tekstur tekstur artistiknya, makanya diambil aja meskipun kayak distorsi banget gitu. Yang paling penting pokoknya di kalau pop art tuh pemilihan warna sih. Coba kita cari warna ya, warna lain. Coba di sini. Nah kadang juga ada offset kayak gini, kayak kemana-mana kayak gini. Makanya paling enak tuh sebenarnya pakai yang dia ada backgroundnya. Contohnya kayak ini. Coba hilangin backgroundnya dulu. Waduh, kena juga tanpa lavanya. Selection lah gitu. Selection dulu buat yang ini. Nah kalian ini kan contoh doang kan, jadi nggak harus spesifik gitu kan. Terus bisa juga pakai udah dipotong nih, terus diambil tuh tone-nya. Nah jadi pas gitu, nggak offset. Terus tinggal kita siram pakai warnanya apa. Kalau wajah warnanya warna terang kan, pasti tahu enggak warna sawu gitu. Misalkan pilih warna kuning ini udah backnya. Misalkan pink lah ya, biar lucu. Ini pinknya kayak kontras banget.
sebenarnya. Nah kalau terlalu kontras tuh kayak apa ya, kadang-kadang nggak pas gitu. Sudah nyiapin. Jadi kalau kalian mau nambahin warna juga bisa langsung disiram pakai ini, isi set ini. Terus kita coba lagi ngasih di tempat-tempat yang lain. Kalau saya sih biasanya kalau udah kayak gini tuh tinggal warnain belakangnya selain metode itu. Misalnya kayak ini, jadi layarnya disatuin. Kalau kita udah rasa pas warnanya, layar disatuin, terus kita kasih warna langsung. Misalkan warna coklat, enggak deh, misalkan warna ya coklat aja, hijau deh, hijau biar ke HMI asli hijau. Nah, kayak gini. Jadi layarnya jangan lupa ditaruh di belakangnya, jangan di sini layarnya, jangan di atasnya ini, nanti dia nutup di belakangnya. Kalau layarnya di belakangnya kan nggak nutup depannya, cuman kayak warnain gitu deh, ngepasin. Soalnya apa ya, sebenarnya tuh emang nggak ada, bukan nggak ada, mungkin bisa aja saya kayak so tahu gitu, cuman kayak nggak ada aturan baku sih sebenarnya. Di Indonesia juga ada tren gaya sih, bukan tren, gaya Wedas pop art yang kotak-kotak tuh. Ini saya pengen bikin yang ya kotak-kotak, yang punya karakter sendiri kayak gitu. Dan pemilihan warnanya pun berusaha sedinamis mungkin. Dan yang paling diperhatikan juga kalau ekspor gambar, kalau bisa yang resolusinya gede supaya nggak pecah dari waktu ke waktu. Gitu sih, mungkin bisa ditambah-tambahin juga, kayak misalkan tambahin garis-garis artistik yang lain, garis-garis yang lain buat mempertegas estetikanya atau kayak keindahannya. Estetik cuy, karena zaman sekarang. Nah, ini asal aja sih sebenarnya, tergantung muncul imajinasinya apa gitu. Bisa ikutin pola-pola di gambarnya juga bisa. Karena kalau kita lihat misal tadi yang di Warhol yang tadi tuh sebenarnya juga ada kayak garis-garisnya gitu, ornamen lain yang enggak mempertegas bahwasanya ini tuh mempertegas estetika dari pop art itu sendiri sih, kayak menonjolkan sisi artnya kayak gitu, yang enggak sekedar terseleksi berdasarkan otomatis doang. Oke, itu doang sih sebenarnya. Dan menurutku sih yang paling penting pop art warna, terus kalau bisa fotonya yang HD itu berapa sih emang kalau di kasarnya di standarisasi desain itu
berapa sih kayak gitu. Udah HD itu kalau udah 1000 pixel. Dan biasanya DPI-nya tuh berapa ya, 20-an lah, 30 gitu DPI-nya. 30 DPI itu kan PDI ya. Jadi pasti pasti ekspor hasilnya maksimal. Gampang banget kan. Pokoknya step pertama seleksi, step kedua warnain, step ketiga finishing, kayak gitu doang. Kita coba ekspor ini ya. Nah ini hasilnya, kita lihat detailnya gimana, pecah apa enggak. Begini, DP nya digedein biar pixel sama DP nya kalau bisa gede. Bisa sebenarnya sih enggak juga ya, cuman kayak kalau ambil teksturnya yang halus dengan HD juga lebih bagus sih sebenarnya. Nggak random banget gitu, karena fotonya solid. Udah nih ya, udah dibikinin tutor pop art ya. Pop art sendiri menurut saya bukan pengen menokokkan seseorang sih, tapi pengen memberikan referensi tokoh melalui medium pop art biar mudah diterima di zaman sekarang atau zaman kedepannya. Dan apa ya, seni juga pemberontakan juga pemberontakan itu lebih keren kalau ada seni-seni yang menghiasi, yang keren-keren juga, yang kontemporer juga. Kontemporer itu apa sih? Kalau buat saya sih kontemporer itu kekinian lah, yang berkembang sekarang kayak gitu. Jadi yang paling penting pokoknya cari warna gitu. Oke gitu aja, silakan mencoba. Dan kalau ada kesulitan kalian bisa nanya di komen, terus link aplikasinya di Playstore ada, di description ada. Oke gitu aja, terima kasih sudah menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.